senang sekali sore hari ini kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Apa kabar Jasmine? Kabar baik, Celia Alexandra apa kabar? Kabar baik tentunya, dan hari ini kita punya informasi apa di Akhir Pekan untuk pemirsa? Benar sekali, ini kami mau mengingatkan ya untuk warga DKI Jakarta khususnya karena di 2 hari ini pemirsa akan ada gangguan suplai air bersih dari Pamjaya, sudah dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi untuk warga DKI Jakarta dimohon untuk mengantisipasi hal tersebut, Celia, dan kita akan menghadirkan informasi itu nanti. Berarti airnya harus ditampung atau gimana? Nanti takutnya lupa mandi. Nah, sebelum ada gangguan ditampung terlebih dahulu biar bisa digunakan untuk 2 hari ke depan. Oke, jangan sampai ini jadi alasan Untuk tidak mandi ya? Untuk nggak mandi. Takutnya nanti mau pergi kerja jadi nggak bisa berangkat kerja karena airnya Jangan lagi dong, atau tetap kerja tapi nanti rekan-rekan kerja terganggu. Oke, baik, ya itu kan? harus diantisipasi dari Harus sekarang, diantisipasi. betul ya. Tapi selain informasi yang tadi sudah Jasmine sampaikan, kita juga punya beberapa informasi seperti informasi yang sudah kami sampaikan di kilas awal tadi pemirsa, dan informasi pertama ini untuk Anda. Di mana kebakaran hebat melanda area pabrik pengelolaan hasil perikanan yang berlokasi di Jalan Raya Pantura Pati, Rembang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari kompleks pabrik pengolahan hasil perikanan dari berbagai titik di jalur Pantura. Salah seorang sopir pengangkut ikan yang akan membongkar muatan ikan di pabrik Mustaqim mengaku pertama kali melihat api sekitar jam 6 pagi. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari salah satu gedung di area timur pabrik yang diduga berasal dari bagian mesin pendingin tempat ikan. Belasan mobil pemadam turut dikerahkan dalam memadamkan hingga Sabtu siang. Ini dari pemadam dari Kebun Agung ya, sudah masuk lokasi. Itu saya. Pemirsa, selama operasi Antik 2026, Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara mengamankan 35 tersangka. 31 tersangka merupakan pengedar yang selama ini meresahkan warga. Dalam aksinya, siang dan malam, petugas berhasil menggagalkan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan juga ganja. Bahkan saat penangkapan, sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Selama operasi Antik ini, ada 33 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang. Dari penangkapan 35 tersangka, ada 31 tersangka yang merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Selain itu, Polres Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika jenis ganja seberat 2 kg lebih. Diduga karena terpeleset hingga jatuh, 2 siswi pelajar SD 4 SD ini tewas tenggelam di Sungai Ciseleli, Ciamis, Jawa Barat. Isak tangis histeris orang tua korban menggema saat melihat jenazah korban tiba di puskesmas. Menurut warga, kejadian bermula ketika 5 siswa tengah bermain di pinggiran sungai Cisel. Diduga kedua korban terpeleset hingga jatuh ke sungai lalu tenggelam. Teman korban yang melihat kejadian itu langsung melaporkan ke orang tuanya. Keluarga korban langsung histeris ketika jenazah tiba di puskesmas. Kedua korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan.
Pemirsa, aksi penyekapan sadis kembali terjadi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang. Seorang pria diselamatkan polisi setelah disekap selama 17 jam. Korban ditemukan petugas Polsek Jati Uwung dalam kondisi lemas dengan sekujur tubuh terikat erat menggunakan tali tambang plastik. Korban disekap dan mengaku alami intimidasi sadis menggunakan senjata tajam. Aksi penculikan ini bermula saat korban bersama dengan istri sirinya sedang sibuk berkemas untuk pindah rumah di kawasan Kelapa II, Tangerang Selatan saat sang istri lengah. Korban tiba-tiba dibawa paksa oleh dua orang pria menggunakan sepeda motor. Pihak keluarga baru mengetahui korban disandera setelah menerima pesan singkat berisi foto dan video korban dalam kondisi terikat tak berdaya. Bertele-tele keluargamu, tahu nggak? Sok pintur tapi goblok. Bawa. Gadis cantik asal Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dikabarkan minum racun potas. Namun pemirsa, usai dilakukan rekonstruksi ulang dan otopsi dalam tubuh korban tidak ditemukan racun. Kematian korban diduga akibat kekerasan dan kekurangan pasokan oksigen ke dalam tubuh. MYR, 22 tahun, gadis asal Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas tak wajar. Ia dikabarkan minum racun potas saat sedang berada di rumah pacarnya berinisial RYD. Kasus ini terjadi pada tahun 2024. Namun hingga kini kekasih korban RYD meski sudah ditetapkan menjadi tersangka namun belum juga dilakukan penahanan. Minta keadilan Pak, minta diselesaikan secara hukum kan, lah jelas Pak, hasil otopsi kan, lah jelas anakku tuh dibunuh Pak, bukan bunuh diri, sama sekali tidak ditemukan racun. Tapi lah hampir 2,5 tahun belum kejelasan sama sekali. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, hasilnya korban meninggal dunia dengan tanda-tanda kekerasan pada bagian bibir serta kekurangan oksigen, serta tidak ditemukan adanya zat kimia atau racun potas di dalam tubuh korban. Mungkin nantilah Pak, perkara ini intinya sedang dalam proses dan proses ini sudah maksimal kita kerjakan. Tim kuasa hukum korban terus berjuang untuk menegakkan keadilan demi mengungkap kebenaran. Nah, ternyata hasil otopsi sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda racun. Jadi diduga kuat korban meninggal karena dibunuh. Karena masih lemas, karena mungkin entah dengan cara apa, yang jelas korban itu pada tubuhnya didapatkan kekerasan tumpul, pada gusi dan gigi mengeluarkan darah. Keluarga korban berharap kepada semua pihak yang terkait agar keadilan dapat ditegakkan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, polisi meringkus 4 orang debt collector yang terlibat kasus penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Serang, Banten. 6 orang pelaku lain masuk dalam daftar pencarian. Dua anggota BRIMOB menjadi korban penganiayaan di halaman Rumah Sakit Fatimah, Kota Serang, Banten pada Selasa 2 Juni 2026. Peristiwa bermula saat istri salah satu korban diadang sejumlah debt collector karena merasa terancam. Ia pun menghubungi sang suami yang juga anggota BRIMOB. Sang suami beserta rekannya menuju lokasi. Situasi menjadi panas dan berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB. 2 korban penganiayaan mengalami luka bacok dan luka sayatan. Pasca kejadian, Polda Banten berhasil meringkus 4 orang pelaku. Polisi menyebut masih ada 6 orang pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga berupaya menarik paksa 1 unit kendaraan minibus milik korban.
Dalam aksinya, para pelaku melakukan intimidasi, pengancaman, hingga pelemparan batu. Modus operandi yang dilakukan oleh debt collector ini, mereka menggunakan aplikasi dari PT Putra Putri NTT yang itu untuk mengetahui kendaraan-kendaraan yang telah menunggak pembayaran. Kemudian yang telah dilakukan mereka juga apabila berhasil diberhentikan di jalan, yang bersangkutan memintai sejumlah uang dari si pemegang unit ini. Selain menangkap 4 pelaku penganiayaan dari kelompok debt collector, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 unit telepon genggam, 2 unit mobil operasional, serta surat tugas debt collector. Petugas juga menemukan penggunaan plat nomor palsu pada kendaraan operasional para pelaku. Dari Serang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 2 pelaku warga negara asing asal Malaysia jaringan internasional diamankan di sekitar Bandara Juanda, Sidoarjo, dan Jakarta. Barang bukti 3 botol narkotika cair senilai 45 miliar rupiah. Setelah dilakukan upaya penyelidikan dan pengembangan kasus, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil mengungkap dugaan kasus peredaran narkotika cair Etomidet di Jawa Timur. 2 pelaku warga negara asing asal Sarawak, Malaysia yang merupakan jaringan internasional berhasil diamankan berikut barang bukti 3 botol narkotika cair Etomidet dengan berat total 1.290 ml senilai 45 miliar rupiah. Pengungkapan kasus peredaran narkotika cair ini merupakan pengembangan kasus penangkapan pelaku di sekitar Bandara Juanda yang dilanjutkan dengan penangkapan pelaku di Jakarta. Tentunya ini adalah merupakan keberhasilan dari Satgas Narkoba Polres Sidoarjo mengungkap jaringan internasional, dan dari barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan, yaitu ada 3 botol, ya, jadi ada 1 buah 3 botol berisi cairan Etomidet masing-masing 490 ml. Narkotika cair jenis Etomidet ini biasanya digunakan sebagai obat bius yang bisa menghilangkan kesadaran yang kemudian disalahgunakan menjadi cairan rokok elektrik. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi sendiri hingga kini terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkotika cair. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta membenarkan adanya penghentian sementara suplai air bersih Pamjaya selama 2 hari, mulai Jumat hingga Sabtu dini hari. Hal tersebut dampak pekerjaan pemeliharaan gardu listrik PLN dan renovasi gardu listrik yang memasok daya instalasi pengelolaan air. Untuk Pamjaya memang akan ada pemadaman. Kemarin dalam rapat paripurna sudah dilaporkan oleh Dirut Pamjaya kepada kami, dan pemadaman mudah-mudahan dilakukan dalam 1 hari ini. Ada kurang lebih 24 RW yang akan terdampak, dan pemadaman ini dilakukan karena PLN melakukan perbaikan terhadap listrik, gardu listrik yang ada, sehingga inilah yang memberikan dampak. Terkait dengan air bersih ini juga jadi perhatian kita bersama, makanya kita langsung aja cek kepada rekan kami di Kelurahan Kebon Siri, ada Yulinda Tridewi yang akan menghadirkan laporannya untuk Anda. Yulinda, mungkin Anda bisa sampaikan kepada pemirsa bagaimana kemudian kondisi sekarang? Apakah memang masih kesulitan untuk air bersihnya? Sudah berakhir di dini hari Sabtu ini atau bagaimana? Silakan. Ya, Sele, betul sekali terkait pasokan air dari Pamjaya sendiri. Ini sempat dilakukan pemberhentian ya pada Jumat dini hari tadi hingga pukul 1 ya. Namun memang di lapangan sendiri tentunya di salah satu kelurahan yang termasuk ke dalam daftar 45 kelurahan yang terdampak, ternyata di Kebon Siri sendiri ini tidak terdampak sama sekali. Tidak ada dampak yang signifikan terkait air yang muncul ataupun terkait air yang digunakan oleh warga, terutama air dari Pamjaya sendiri. Dan memang ketika tadi kita melihat ya ke beberapa rumah
rumah warga memang masih air pumpnya bersih dan juga lancar. Dan kita juga tidak sendiri tentunya, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Ketua RT 06 Kelurahan Kebonsiri bersama dengan Pak Abdul Rosyid. Pak, selamat sore. Selamat sore. Pak Abdul, boleh dijelaskan dong, kan tadi dapat informasi ya terkait pemberhentian layanan Pamjaya pada malam hari tadi. Nah, itu dapat dari mana Pak informasi? Ini saya dapat informasi dari PAM ya. Nah, yang berdampak pemeliharaan kelistrikan. Nah, terus di gardu milik PLN yang berdampak pada instalasi pengolahan air ya. Instalasi pengolahan air Pejompongan 1. Dan Jalan Perjenian 2, Pejompongan, Jakarta Pusat ya. Izin Pak, ini kan memang tadi Bapak menerima pemberitahuan. Apakah setelah ada pemberitahuan tersebut ada gangguan airnya Pak? Saya dapat informasi kayak gini, ini dampak di rumah air itu nggak ada gangguan, lancar aja. Soalnya di sini juga pekerjaannya katanya tanggal 5 Juni, matinya jam 23 malam. Ya kan, sampai hari Sabtu pukul 01. Ya, berarti semalam tadi tidak ada air kembali normal bertahap mulai Sabtu 6 Juni 2026 pukul 3. Nah, Bapak berarti selama jam 11 malam hingga pukul 1 ini tidak ada pemberhentian? Nah, tidak ada pemberhentian. Nah, tapi Bapak setelah tahu himbauan tersebut, apakah langsung siap-siap menampung air atau enggak tadi? Begitu dapat informasi kayak gini, saya di rumah siap-siap menampung air PAM untuk minum gitu loh. Jadi saya nggak begitu kaget lah istilahnya. Jadi tinggal saya nurutin aja apa informasi dari dia, ya kan? Meskipun memang pada kenyataannya itu tidak berdampak pada pasokan air bersih, apa ya? Nggak berdampak pada informasi air. Nah, Bapak mungkin selama menggunakan pam air pam ya Pak, khususnya, apakah sempat terjadi gangguan Pak? Selama saya menggunakan air pam, selama ini saya nggak pernah ada gangguan. Khususnya di Kebonsiri. Jadi lancar-lancar aja. Terima kasih banyak ya, Pak atas waktunya. Nah, pemirsa, memang meskipun Kebonsiri ini ataupun Kelurahan Kebonsiri ini menjadi salah satu daftar dari 45 kelurahan yang terdampak, namun ternyata kenyataannya di Kelurahan Kebonsiri ini tidak ada dampak signifikan dari adanya perbaikan instalasi listrik di instalasi pengolahan air Pejompongan 1, yang mana ini tentunya dari 45 kelurahan tersebut, Kebonsiri salah satu kelurahan yang tidak terdampak. Saya kembalikan ke Anda di studio. Ini bentuk dari antisipatif kayaknya. Sudah dikonfirmasi ya sama Yulinda kalau di Kebonsiri Jakarta Pusat tidak ada gangguan yang signifikan dan air di sana lancar saja, Sel. Iya, seperti kata saya tadi, ini antisipatif. Betul. Jadi kalau misalnya mati pun kita udah siap gitu loh. Terima kasih Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari Jakarta Pusat. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan diduga iseng jari kelingking tangan sebelah kiri seorang siswi SMK ini terjebak di lubang meja ruang kelas saat mengikuti ujian. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Seperti biasa pemirsa, di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral dimulai dari Polres Bangkalan, Jawa Timur yang menangkap sekelompok pemuda yang merekayasa teror pocong jadi-jadian untuk kepentingan konten di media sosial. Aksi yang dilakukan saat malam hari tersebut sempat menimbulkan polemik dan kepanikan masyarakat di Bangkalan. Di antaranya Kecamatan Kelampis dan Kecamatan Kamal. Pasalnya, video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi teror pocong bersenjata tajam tersebar ke berbagai media sosial secara berantai. Dalam video yang beredar, sosok pocong gadungan ini ternyata diperankan oleh Syaiful, seorang pria yang sengaja menyamar jadi pocong melompat-lompat di depan rumah warga. Saat itu sedang kosong tanpa penghuni. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu negatif yang dapat memicu kecemasan. Masyarakat pun diminta segera melapor apabila menemukan modus tindak kejahatan di sekitarnya.
Informasi viral lainnya pemirsa untuk Anda di mana akibat dipicu antrian saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, salah satu sopir truk tewas dengan beberapa luka tusuk di sekujur tubuhnya. Yang mana budaknya ini ya? Ini Pak, informan Pak, yang meninggal Pak. Ya ini yang benar. Mau nyerong deh. Permasalahan ini pemirsa dipicu saat sang supir truk sedang mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Dari keterangan warga yang saat itu berada di lokasi, tiba-tiba datang sebuah kendaraan yang diduga milik pelaku menyerobot antrean korban. Merasa tidak senang, korban menegur tindakan tersebut, namun terduga pelaku tidak senang sehingga terjadilah cekcok dan perkelahian terjadi. Merasa terancam, korban berusaha menyelamatkan diri dengan mengendarai truknya meninggalkan lokasi, namun para pelaku terus melakukan pengejaran. Namun naas mobil yang dikendarai korban akhirnya berhenti di seberang SPBU setelah menabrak, dan para pelaku pun melakukan penyerangan hingga akhirnya korban terkapar tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Diduga iseng pemirsa, jari kelingking dari tangan seorang siswa yang berada di lubang meja ruang kelas saat mengikuti ujian di Magelang, Jawa Tengah. Raisa copot. Tangannya lurus, dirijinya lurus. Petugas keamanan SMK berupaya membebaskan jari siswa kelas 10 itu dengan memotong kayu meja menggunakan gergaji, namun gagal. Pihak sekolah kemudian menghubungi tim damkar untuk meminta bantuan. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan dengan mengoleskan minyak ke jari kelingking siswa tersebut. Untuk mengalihkan perhatian karena siswi terus berteriak histeris menahan sakit, tim damkar pun mencoba berkomunikasi dengan siswi. Saat melihat siswi lengah, petugas damkar pun langsung berupaya mencabut dan jari kelingking siswi pun bisa terlepas dari lubang meja. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana tenda yang menutup jalur sebelah kiri jalan provinsi ini mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas bagi pengendara dan juga warga sekitar. Hal ini pun viral di media sosial. Video tersebut mendapatkan reaksi dari berbagai pihak dan perhatian khusus dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya mengkritik keras penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Kemudian tanpa izin menggunakan jalan raya provinsi untuk hajatan. Di mana jalannya ditutup, kemudian tanpa izin menggunakan jalan raya provinsi untuk hajatan pribadi. Ia juga meminta pemangku kepentingan terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas PU untuk segera bertindak tegas dalam menangani pelanggaran tersebut. Setelah adanya komunikasi dengan pihak kecamatan, pihak keluarga menyanggupi untuk memindahkan titik lokasi hajatan ke area yang tidak jauh dari rumah mereka. Pertandingan persahabatan FIFA Matchday antara Albania dan Israel berlangsung tak bersahabat. Kami akan hadirkan informasinya, tetaplah bersama kami di Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Tujuan sidak hari ini adalah untuk memantau kelancaran logistik, pencegahan penyelewengan seperti manipulasi harga impor dan memastikan integritas pengawasan jalur hijau oleh Bea Cukai.
Purbaya turut periksa sejumlah kontainer yang berisi produk-produk impor. PNQ ingin memastikan jika data yang ia pegang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya untuk produk impor yang masuk lewat jalur hijau. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mempertanyakan alasan penyegelan gerai perhiasan mewah Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, pasalnya penyegelan telah dilakukan meski pemeriksaan atau audit belum selesai dilakukan. Perkembangan Tiffany & Co saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama, ya, dilakukan oleh Direktur Audit. Dan sampai dengan saat ini kita belum menerima hasilnya. Demikian, Mbak. Jadi kita masih bingung, Mbak. Kok nggak jelas? Ya udah nggak apa. Nanti saya masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran, karena pasti akan diteliti dokumen impornya. Ya. Demikian. Oke, makasih. Pak Jaka kenapa lama periksanya? Nanti saya cek untuk kepastiannya. Pak Jaka, kalau masih belum pasti kenapa udah disegel? Nanti investigasi ya Pak? Siap, nanti kita dalami lagi Pak. Oke, jadi itu nanti saya investigasi ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaan. Kawasan Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta akan menjadi pusat dari berbagai kegiatan besar pada akhir pekan ini. Dan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung dan kepadatan kendaraan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Pemirsa, kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta ini diperkirakan akan sangat padat pada hari Sabtu ini karena akan ada beberapa kegiatan yang digelar di Gelora Bung Karno ini, mulai dari konser musik, lalu juga ada pertandingan ini baik bulu tangkis maupun e-sport, lalu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti lari dan juga beberapa kegiatan lain seperti expo yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Diperkirakan ini lebih dari 37.000 pengunjung nantinya akan hadir di Gelora Bung Karno di hari Sabtu 6 Juni 2026 ini. Tentunya kepadatan ini akan berdampak juga kepada lalu lintas yang berada di sekitarnya. Ini kawasan Jalan Gatot Subroto maupun Jalan Jenderal Sudirman dan jalan-jalan utama lainnya yang berada di Jakarta ini diperkirakan akan sangat padat, terutama di sore hingga ke malam hari. Memang informasi yang kami dapatkan ini sudah disiagakan tim dari Dishub dan juga Polda Metro Jaya yang nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk memperlancar arus lalu lintas di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Untuk arus lalu lintas sendiri nantinya akan dibagi ke dalam beberapa arah, yaitu arah selatan ini bagi pengendara dari Blok M menuju ke Tanah Abang ini bisa melalui Jalan Panglima Polim, sedangkan untuk yang berasal dari arah utara ini dari arah Tanah Abang menuju ke Blok M dapat melalui Jalan Kiai Haji Mas Mansur, sedangkan bagi Anda yang berada dari barat ini dari Selipi menuju ke Blok M dapat melintasi Jalan Letjen S. Parman dan juga untuk memilih beberapa rute alternatif lainnya. Dan bagi Anda juga yang memang berkegiatan dan harus melalui jalan-jalan padat. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Desk Ketenagakerjaan Mabes Polri menengahi sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Setelah melalui proses mediasi, sebanyak 131 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dari PT Kertajaya Pusaka mendapatkan kompensasi sebesar 10 miliar rupiah. Pemenuhan hak para pekerja korban PHK dilakukan setelah manajemen perusahaan menyerahkan aset perusahaan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban terhadap para pekerja. Kami dari Desk Ketenagakerjaan telah berupaya keras untuk menyelesaikan perselisihan ini sehingga bisa. Kami berharap
Des Ketenagaan Polri terus mengawal masalah-masalah perburuhan dan juga menjaga keadilan untuk buruh Indonesia agar mendapatkan hak-haknya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Pemirsa, lahan uji coba tanaman padi dengan bibit unggul varietas Bridantara 8 yang ditanam pada bulan Maret 2026 lalu kini dipanen raya. Uji coba ini mampu menghasilkan panen jauh di atas rata-rata petani setempat. Rata-rata petani setempat hanya menghasilkan 8 ton gabah kering per hektar, sedangkan hasil uji coba varietas Bridantara 8 ini menghasilkan lebih dari 11 ton gabah kering per hektar. Selain produktivitasnya tinggi, varietas ini memiliki jumlah bulir per malai yang lebih banyak, mencapai 383 bulir, serta memiliki keunggulan tahan hama dan tahan terhadap genangan air. Tadi sudah dilakukan penghitungan, pengubinan istilahnya, itu menghasilkan 11,3 ton gabah kering panen per hektar. Dengan hasil seperti ini adalah hasil yang tertinggi. Lebih dari 10.000 peserta yang berasal dari petugas kebersihan, kader lingkungan Jumantik, dan komunitas ikut hadir di peringatan Hari Lingkungan Hidup di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur. Mengusung tema saatnya bekerja untuk keadilan iklim, Kementerian LH mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi menjaga lingkungan hidup. Salah satunya dengan membagikan bibit tanaman, penanaman pohon, dan aksi pengelolaan sampah yang menjadi gerakan Indonesia Asri 2026. Peringatan ini juga selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar gerakan Indonesia Asri menjadi gerakan nyata yang dilakukan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Pemirsa, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menjajaki peningkatan kerjasama layanan kesehatan dengan rumah sakit di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah haji dan umroh Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melakukan kunjungan ke Saudi German Hospital di Madinah untuk memperkuat kerjasama layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menhaj menyampaikan penjajakan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Arab Saudi telah berlangsung selama 1 tahun terakhir sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan jemaah. Pemerintah menilai kolaborasi dengan fasilitas kesehatan lokal menjadi kebutuhan penting, mengingat besarnya jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia yang datang ke Tanah Suci setiap tahun. Kita juga berpikiran tentang kemungkinan membuka klinik sepanjang tahun karena kita mempunyai jamaah umroh yang cukup besar, sekitar 2 juta sampai 3 juta jamaah per tahun. Itu juga memerlukan sebagian memerlukan perawatan kesehatan, sehingga kita berpikir klinik kita yang di Madinah maupun di Mekah bisa membuka pelayanan selama setahun, dan itu diperlukan kerjasama dengan rumah sakit yang ada di sini, dan salah satu kemungkinannya dengan rumah sakit Saudi Jerman ini. Pembahasan ini juga difokuskan pada peningkatan koordinasi penanganan pasien, proses rujukan antar rumah sakit, pertukaran data dan rekam medis, hingga skema pemulangan pasien agar dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Aditya Nugroho, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil kru bertugas. Kami pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend.